Apa bahayanya untuk kita? Karena salah satunya kan perokok. Nah, saya ini kan juga perokok ini, dokter. Nah, gimana itu, dokter? Itu sudah siap surat wasiat kalau rokok. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Sakinah, hari ini kita akan berbincang dengan dokter spesialis jantung. Kita akan bertanya nih kepada beliau, kenapa sih penyakit jantung ini dibilang sebagai salah satu penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, dan juga dikatakan sebagai silent killer yang kita tidak akan terasa tiba-tiba. Nah, kita langsung saja sapa beliaunya. Assalamualaikum, Dokter Dani. Waalaikumsalam, Mas Afiq. Sehat nggih hari ini nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul, Dokter Dani, bahwa penyakit jantung ini pembunuh nomor 1 juga silent killer. Itu gimana, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat penyakit jantung ini sebenarnya bukan beberapa pasien atau beberapa orang sebenarnya tidak sadar bahwa dalam kondisi kita yang sehat ini sebenarnya mungkin ada resiko ke arah jantung. Salah satunya yang mungkin yang saat ini paling banyak itu adalah darah tinggi atau hipertensi. Jadi cikal bakal terjadinya penyakit jantung yang berat itu memang biasanya kita temui pada pasien-pasien yang mengidap hipertensi, dan itu kalau kita lihat di seluruh dunia ataupun bahkan cuma di Indonesia saja itu banyak pasien-pasien itu memang yang kita tahu bahwa pasien itu dengan hipertensi itu cukup banyak sekali. Artinya penyakit jantung sebagai yang disebut sebagai silent killer itu salah satu indikasi itu adalah adanya tekanan darah tinggi. Ya, jadi selain darah tinggi ada beberapa hal yang sebenarnya Mas Afiq. Cuma kita memang kadang-kadang pasien-pasien yang kita temui di rumah sakit ataupun kita mungkin keluarga kita yang secara tidak sadar harus kita tahu, kita sadar bahwa ada beberapa resiko yang kita harus tanyakan. Salah satunya itu darah tinggi, kencing manis, kolesterol, terus kemudian merokok. Oke. Jadi itu yang harus kita mungkin lebih aware lagi atau lebih hati-hati dengan keluarga atau mungkin teman-teman kita yang punya resiko ke arah sana, karena memang resikonya sangat tinggi. Dokter, untuk penyakit jantung itu gimana sih sebenarnya, apa ya kegawatannya atau kemudian apa bahayanya untuk kita? Karena salah satunya kan perokok. Nah, saya ini kan juga perokok ini, dokter. Nah, gimana itu, dokter? Itu sudah siap surat wasiat kalau rokok. Aduh. Mateni itu surat wasiat ini. Jadi kalau kita lihat ya, rentang penyakit jantung itu rentang pasien dengan penyakit jantung itu sangat luas. Jadi pasien serangan jantung termuda yang selama ini saya tangani itu usia 18 tahun. Itu tanpa adanya resiko darah tinggi ataupun kencing manis, murni karena rokok. Jadi itu 18 tahun dia sudah kena serangan jantung. Kalau kita lihat secara rata-rata memang kebanyakan kalau untuk laki-laki biasanya di usia 40 tahun ke atas, sedangkan wanita biasanya memang di atas usia 50 tahun. Itu yang rentang yang normal pasien-pasien dengan gangguan jantung. Tapi ada beberapa kasus yang memang mengenai pada usia-usia muda. Mungkin itu kasus yang mungkin ada beberapa kasus yang kita lebih perhatikan dengan faktor-faktor resiko yang khusus misalnya seperti itu. Yang tadi 18 tahun itu kena serangan jantung kemudian, mohon maaf ini, apakah kemudian meninggal atau bagaimana kondisinya pasca terkena serangan itu, Dok? Kebetulan itu pada waktu saya pendidikan di Surabaya, pada waktu itu saya masih mengambil pendidikan spesialis jantung kurang lebih 10 tahun yang lalu. Itu alhamdulillah pasiennya setelah perawatan kurang lebih 5-6 harian kalau tidak salah, pasien itu membaik dan pulang akhirnya. Tapi kasus-kasus yang banyak kita temui juga di wilayah kita di Mojokerto misalnya, hampir tiap hari saya temui serangan jantung. Misalnya tadi malam saya juga temui pasien dengan serangan jantung yang kita akhirnya berhasil melakukan tindakan dan akhirnya pasien itu kondisi pagi ini stabil. Ya moga-moga nanti bisa pulang tepat waktu atau sesuai dengan apa yang kita harapkan pada pasien ini. Amin. Nah, dengan orang-orang yang telah mendapatkan serangan jantung atau gangguan jantung itu, apa, Dok, dalam kehidupan sehari-hari yang akan berpengaruh terhadap aktivitas ataupun kesehatan lah secara umum?
Biasanya yang pertama yang pasti itu pasien dengan gangguan jantung itu kebanyakan pasien-pasien yang harus komit atau harus ada keinginan untuk minum obat rutin. Intinya itu. Oh. Sebaik-baiknya kita merawat pasien, tapi kalau obatnya ditaruh, obatnya tidak diminum, selesai udah. Kita tidak bisa lakukan apa-apa nanti karena semua penyakit jantung itu akan berkembang bisa ke arah yang baik atau dengan pengobatan ke arah yang lebih ke arah baik, atau kalau tanpa pengobatan ke arah yang lebih buruk. Ya kita harapkan itu yang pertama. Yang kedua, harus sadar bahwa kondisinya memang sudah sakit jantung, yang memang harus mau tidak mau dia harus berpikir, saya sakit jantungnya kenapa? Apakah karena darah tinggi, apakah karena merokok, apakah karena penyakit diabetes atau kencing manis? Yang itu memang harus ada keinginan untuk memperbaiki faktor-faktor itu. Jadi kalaupun minum obat rutin tapi kencing manisnya, makannya tidak karuan, kolesterolnya tidak dijaga, ya mau tidak mau nantinya juga kondisi itu memperberat kondisi jantungnya meskipun sudah diobati dengan maksimal. Nah dokter, kemarin juga inilah ya, kita tahu suaminya BCL itu Ashraf Sinclair itu masih muda, kemudian juga informasinya juga pola hidupnya sehat, tidak merokok, itu informasinya juga terkena serangan jantung atau gangguan jantung. Itu kok bisa dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat usia muda ya, usia muda itu rentangnya kalau laki-laki memang di bawah 40 tahun atau bahkan di bawah 30 tahun kalau tanpa faktor resiko. Kita tidak tahu memang pada Ashraf ini apakah memang dengan resiko ke arah jantung tadi yang saya sampaikan, darah tinggi, adakah kencing manis atau merokok, yang memang itu kecenderungan tadi saya bilang 18 tahun pun dengan merokok itu bisa terjadi serangan jantung itu. Tapi ada kasus-kasus jantung yang sebenarnya orangnya sehat. Misalnya selain Ashraf itu kita tidak menutup kemungkinan dulu ada almarhum Haji Mas Said yang olahragawan juga ya. Olahraga rutin, futsal, kemudian terjadi serangan. Belum tentu kalau terus kemudian atlet-atlet luar negeri yang kita sering ada berita yang beberapa minggu yang lalu, atlet sepak bola internasional tiba-tiba dia nyeri dada dan dibawa ke rumah sakit. Jadi ada beberapa kasus yang memang penyakit-penyakit jantung yang disebabkan oleh karena bukan penyakit serangan jantung, tapi penyakit jantung yang memang terjadi pada kasus-kasus khusus, otot jantung yang menebal, gangguan irama jantung yang terjadi mendadak, dan itu kadang perlu dievaluasi lebih lanjut lagi. Dan mungkin pada kasus-kasus tertentu pemeriksaan-pemeriksaan umum, misalnya rekam jantung biasa, pemeriksaan dengan pemeriksaan yang kita lakukan pemeriksaan rutin tidak akan didapatkan. Jadi seperti orang atlet pasti kalau kita periksa loh sehat-sehat aja. Tapi kalau kita periksa secara mendalam, oh ternyata ada penebalan otot yang berlebihan, penebalan otot jantung yang berlebihan. Oh ternyata listrik jantungnya ini listrik jantung yang tidak normal, dari trafo jantung tidak ke serabut-serabut listrik yang normal, itu yang bisa menyebabkan serangan. Itu yang tidak kita bisa periksa. Rumit juga ya kalau ngomong jantung. Jadi kalau saya ini umpamanya karena saya merokok ya, saya ini pengen olahraga biar kemudian bisa ngimbangi lah rokoknya, karena mungkin masih belum pengen berhenti soalnya. Nah, olahraga yang kemudian aman bagi kita lah ya, bagi kita semuanya, yang aman itu bagaimana dok? Ceritanya soal ada atlet, bahkan kemarin di tengah-tengah pandemi saat goes itu ada juga yang meninggal di tengah jalan, dokter. Itu gimana sih sebenarnya olahraga yang pas dan efektif? Jadi kalau kita sebelum olahraga pastikan bahwa kita memang olahraga yang kita lakukan itu menyesuaikan kondisi kesehatan kita. Pada beberapa pasien jantung memang kita tidak utamakan melakukan olahraga yang isovolumetrik atau olahraga yang terlalu terbebani. Kita utamakan olahraga yang lebih stabil, konsisten, misalnya jalan, bersepeda, lari, atau renang, itu boleh. Dan itu dilakukan rutinitas, yang kita harapkan rutinitas 20-30 menit tiap hari. Selain olahraga, yang ada yang perlu lain yang harus kita pikirkan. Penyakit jantung itu penyakit yang tidak hanya dari struktural aja, tapi psikologis juga harus berpengaruh. Jadi nggak boleh stres. Ya betul. Jadi ada beberapa hal yang kita anjurkan. Yang pertama adalah pola hidup sehat secara umum. Dari pola makan, istirahat cukup, kuasai emosi, itu juga sangat membantu. Kemudian pola makan itu harus
benar-benar kalau kita sudah dengan kondisi sakit jantung harus dipikirkan bahwa kita harus menjaga makanan dengan baik meskipun memang susah. Saya bilangnya kadang-kadang kalau mau nakal-nakal sedikit pengen gulai silakan lah. Tapi ya jangan tiap hari atau dua hari sekali. Kalau satu minggu enggak apa-apa. Iya. Kalau dokter ini suka gulai juga atau sedang suka apa nih hari Saya enggak ini? suka tapi langganan. Loh. Infonya lagi suka burger. Ya. Itu saya juga enggak sih? Ya, jadi sebenarnya bapak itu kan biasanya ngikutin anaknya ya. Jadi karena anak saya itu suka makan dan memang dia suka makanan yang fast food sih sebenarnya. Jadi kita cari burger yang memang di situ ada sayurannya. Karena kalau dia pakai makanan-makanan yang fast food yang lain, takutnya enggak ada sayuran sama sekali, sehingga ya itu tadi kita jadi kalau mau ya burger di semua tempat yang memang di situ tersedia burger, kadang kita nyoba. Karena itu memang tiap-tiap burger itu berbeda di tingkat kematangan daging dan memang tipe dagingnya berbeda-beda. Itu saya dan anak yang suka. Itu sampai mana aja dok burger yang pernah dicicipi itu? Jadi sampai yang beberapa lalu kemarin itu sudah ada tempat burger yang di Surabaya itu yang mungkin jadi kita seperti kalau ke Surabaya mesti ke situ. Sampai karena pandemi tutup akhirnya. Jadi kemudian kita cari-cari di tempat-tempat lain, ada beberapa tempat yang kemarin kita coba juga barusan. Ya itu dengan istilahnya variasi daging yang berbeda-beda karena dia memang membuat raciannya sendiri. Jadi bukan ada beberapa fast food yang dia buat daging tinggal tapi ini memang ramuan dagingnya sendiri sehingga mungkin cita rasanya beda. Selain Surabaya mungkin ada yang pernah didatangi untuk sekedar nyoba burger? Kalau saya pokoknya di semua tempat di luar dan di dalam negeri itu juga pasti kalau ada kesempatan dan di situ ada menu burger biasanya pasti dicoba. Kalau si kecil mungkin terbatas kemarin maksimal di Jakarta sih. Burger ini kan aslinya kalau tidak salah dari Jerman. Oh iya. Iya. Saya baru tahu ini juga. Sudah nyicipi di sana belum? Enggak. Kalau saya setelah di Jerman belum. Saya di London yang kemarin terakhir. Jadi biasanya tapi ya berbeda adalah ingredientnya. Jadi kandungan di luar negeri itu yang baru harus bersyukur di Indonesia itu kandungan spicy atau kandungan merica dan lain-lain itu lebih terasa dan khas sekali. Makanya kenapa Indonesia dijajah dulu ya. Jadi, kalau kita keluar itu tidak akan didapatkan, semua hambar. Iya. Jadi meskipun makanan semahal apapun tetap hambar. Jadi ya makanya kenapa orang Indonesia akhirnya pengen balik ke Indonesia. Oke, itulah mungkin salah satu rahasia ya, rempah-rempah Indonesia dulu betul. Itu. Nah, selain burger dokter. Tapi sebelumnya selain ngomong makanan, dulu dokter ini awalnya masuk ke kedokteran itu inisiatifnya siapa? Sendiri atau dorong orang tua? Jadi dulu itu kebetulan saya pas waktu SMA itu sebenarnya nggak pintar. Saya nggak pintar. Jadi cuma saya aktif aja di organisasi. Kemudian pada waktu itu memang saya punya kesempatan karena aktif organisasi punya kesempatan untuk masuk jurusan yang mungkin beda sama jurusan. Karena saya dulu keterima di hortikultura. Tanaman berarti kan? Tanaman. Jadi saya ketemu hortikultura, sudah diterima di hortikultura di salah satu universitas negeri di Jawa Barat. Kemudian karena ya harapan orang tua waktu itu mendorong saya untuk melanjutkannya di Surabaya utamanya, salah satunya yang dituju yaitu kedokteran, yang kedua waktu itu teknik industri juga di Surabaya karena ya orang tua waktu itu kan bapak itu guru SMA di Surabaya, jadi harapannya tidak jauh dari orang tua, terus kemudian dari bapak juga mintanya harapannya salah satunya dari kedokteran ini. Sebenarnya tidak pernah berpikir ke sana sih. Artinya setelah masuk hortikultura di Jabar,
Hendaknya ditarik pulang sama ortu. Enggak, kita enggak masuk ke sana. Oh, Kita enggak sempat enggak langsung berangkat ya. langsung pamit. Waktu itu waktu UMPTN kan masih ada UMPTN. Akhirnya ikut PTN. Dan akhirnya alhamdulillah diterima. Itu saudara berapa dokter? 3. Jenengan nomor? Saya paling kecil. Paling kecil. Kakak ada yang dokter juga? Enggak, kakak yang satu itu di dinas komunikasi di Pasuruan. Yang satu dinas kesehatan tapi bukan medis. Oh, bukan medis. Nah, akhirnya kuliah kedokteran di UNER. Kemudian akhirnya ketemu istri juga di sana. Ya, alhamdulillah. Itu gimana cerita, dokter? Satu angkatan atau? Iya, satu angkatan. Oh, satu angkatan. Jadi istri itu saya itu mulai semester akhir sih, semester waktu itu semester 7 mungkin. Istri itu ceritanya istri nih. Ceritanya istri itu salah satu orang yang paling benci sama saya. Ya, jadi kalau ceritanya itu kayak kalau kita ngijek kodok itu akhirnya nanti dapat pangeran yang itu. Karena saking bencinya akhirnya dapat saya itu. Jadi akhirnya ya itu tadi setelah akhirnya pada waktu ada ilmu kesehatan masyarakat kan kita ditugaskan di puskesmas di luar universitas. Oh, di luar universitas. Jadi kebetulan puskesmasnya di Jombang waktu itu dan satu kelompok dengan istri. Jadi mungkin karena intensitas itu jadi tahu sebenarnya saya ini baik mungkin gitu. Iya. Saya curiga dokter, jangan-jangan waktu istri ini ya katanya benci banget. Itu karena sampai dulu kebanyakan mantan kayaknya. Iya sih. Mantan terindah. Oh, mantan terindah. Nah, informasinya nih dokter ya, jenengan ini juga jadi salah satu dokter yang paling banyak digemari pasien. Bahkan juga mungkin petugas medis lah di beberapa rumah sakit yang ada di sini. Betul kan, sempat jadi dokter favorit ya di rumah sakit Sakinah itu ya? 2019. Nah, itu sejak kapan dok jadi favorit tuh? Sejak dulu atau setelah jadi dokter spesialis? Saya nggak merasa dikasih selempangan itu. Jadi sebenarnya enggak sih. Nggak tahu ya, karena mungkin secapek apapun kalau saya menemui pasien, menemui teman-teman medis dan itu tuh suasananya itu berubah. Jadi kalaupun kita karena mungkin sesuatu yang disukai ya, pekerjaan itu. Jadi apapun yang saya lihat pasien apa itu saya selalu memang harapannya selalu itu tidak menyebabkan kelelahan. Jadi ya sudah. Dan itu akhirnya lebih mudah kita bekerja dan lebih fokus sih. Jadi gitu ya mungkin makanya pertama saya enggak pernah marah sih, kecuali pada kondisi yang memang mengancam jiwa dan lain-lain saya harus tegas di situ. Tapi pada kondisi-kondisi yang apapun intinya bagaimana pasien itu harus komit bahwa dia harus kontrol minum obat. Teman-teman medis yang bekerja sama saya itu juga merasakan lingkungan yang tidak tegang. Kita bisa jadi satu tim yang nyaman, itu yang diharapkan. Jadi wis gak usah kalau saya waktu mau mengunjungi pasien saya ojo aku yang lain aja gitu kan harapannya tidak enak. Jadi harapannya kita jadi satu tim yang wis saling bantu, ya bisa saling ngerti lah. Tapi saya dapat cerita dok barusan aja ini tidak tahu benar apa enggak. Beberapa pasien jenengan ya yang mau konsul jantung itu justru akhirnya deg-degan dan tensinya tambah naik kalau mau kontrol itu dokter. Padahal katanya nggak tahu kenapa itu ya kondisi psikologis mereka itu. Iya. Jangan-jangan medeni ya sini sampai itu dokter. Jadi ya mungkin ya. Apa mungkin saya salah ngambil jurusan jantung ini sebenarnya? Dulu kok ngambil jantung itu kenapa setelah jadi dokter itu? Ya, jadi gini, sebenarnya saya tidak berkepikiran, tapi pada waktu itu saya pada waktu pendidikan masih belum jadi dokter ya, masih pendidikan dokter muda lah. Sebelum jadi dokter itu ada ujian untuk melewati penyakit dalam. Nah, pada waktu itu ujiannya dengan almarhum dokter Dia, beliau meninggal sudah berapa? Itu alhamdulillah sangat berkesan sekali. Jadi akhirnya beliau ini yang melihat potensi saya ke jantung dan berharap
bisa melanjutkan ke jantung. Dan akhirnya pada waktu itu saya dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian untuk masuk spesialis jantung. Beliau pada waktu itu masih guru saya di sana, dan alhamdulillah saya masuk juga. Jadi memang salah satunya ya, jadi ada panutan yang saya ambil dari guru-guru saya sih. Iya. Dokter, ini di Mojokerto ini kan prakteknya di RSUD kota, kemudian Sakinah dan praktek di rumah. Kenapa dok? Kok salah satunya itu milih di RSI Sakinah ini dok? Yang pertama, rumah sakit umum itu sudah sebenarnya kalau dilihat dari fasilitas sudah sangat lengkap sekali. Kemudian tipenya tipe B. Jadi tipe B itu memang pusat rujukan yang mungkin secara kasusnya kompleks. Tapi rumah sakit Sakinah ini tipe C di mana jumlah pasiennya cukup banyak juga, dan mungkin kasus-kasus penyakit jantung yang sebenarnya mungkin harusnya kalau kita tata ya, kasus penyakit jantung di rumah sakit tipe B atau di rumah sakit umum itu kasus yang kompleks yang kita harus sampai dengan detail menyelesaikan. Tapi kalau di Sakinah itu kadang-kadang kita dengan jumlah pasien yang banyak ini kita sortir pasien-pasien yang dengan kebutuhan pemeriksaan yang lebih lengkap yang mana, ataupun pasien-pasien yang mungkin ya tadi saya bilang hipertensi pun itu harus kita obati. Lah itu kasus-kasus hipertensi di Sakinah ini banyak sekali. Jadi, selain itu juga timnya juga solid di sini. Obat-obatan juga lengkap di sini. Kemudian satu yang fasilitas yang saya sangat apresiasi itu ICU, intensive care khusus untuk jantung. Yang mungkin saat ini yang ada saya kurang tahu ya, yang ada saat ini mungkin yang di kota Mojokerto dan sekitarnya di Sakinah, di RSU, harapannya mungkin Sukandar sepertinya sudah ada. Jadi yang mungkin masih terbatas lah, tidak semua rumah sakit punya perawatan intensif khusus penyakit jantung. Itu jarang mas ya. Dokter, jenengan ini dokter, istri juga dokter spesialis juga kan? Kemudian mertua juga dokter. Mertua juga. Nah, kalau anak ini nantinya dokter, apakah juga akan diarahkan ke sana ini nanti? Saat ini sih sebenarnya saya lihat potensinya masih belum. Jadi kelas berapa sekarang yang pertama? Sekarang masih 1 SMP. Tapi kalau saya lihat potensinya dia lebih cenderung, pertama dia punya kapabilitas yang bagus di bahasa. Jadi dia bahasa Inggrisnya selalu bagus. Ya harapannya itu nanti bisa dikembangkan. Jadi kalau saya sih sementara ini masih belum lihat potensinya. Kalau ke arah mau melanjutkan ke arah kedokteran itu mungkin nanti ya mau silakan. Tapi saya lihat potensinya dia lebih cenderung ke bahasa. Kalau cita-cita sebenarnya pengen lah ya salah satu anak kemudian. Ya harapannya sih itu, harapannya yang intinya berharap mereka sukses dalam jalur apapun sih. Sebenarnya itu sekarang banyak jalur yang bisa ditempuh sih. Istri dokter, jenengan dokter, lingkungannya dokter, tidak bosan dokter. Untuk ya bosan enggak? Sabtu Minggu kan kita tidak jadi dokter. Sabtu setengah hari, Minggu kan kita tidak jadi dokter. Ya hari-hari itu yang kita nikmati. Nah untuk apa mengatasi kebosanan dengan ketemu pasien, belajar dan menganalisa itu kan ya, itu apa? Disalurkan kemana dokter? Hobinya mungkin? Saya hobi ada 3 sebenarnya. Yang pertama otomotif. Terus yang paling sering, yang paling banyak itu ya saya itu lebih cenderung ke fotografi sama baca sih sebenarnya. Tapi ya memang saat ini yang lebih banyak sih lebih cenderung ke fotografi. Fotografi, boleh tahu dok, foto atau objek foto lah yang paling sering difoto atau yang paling suka difoto oleh dokter? Ini kalau lihat situasinya, waktu awal sebelum pandemi, karena saya sering pergi, saya lebih cenderung travel fotografi, apakah landscape ataukah human people itu sering. Tapi kemudian setelah pandemi ini kan kita jarang sekali pergi. Ada 2, makro sama portrait. Oh, itu ada sekarang ya. Jadi lebih cenderung foto-foto makro, kayak iseng-iseng. Semua difoto, lebah difoto, ya semua difoto yang binatang-binatang. Itu punya berapa kamera atau lensa dok? 2 kamera, 14 lensa. Wow, 2 kamera, 14 lensa. Terus cukup membuka studio dok? Iya,
Apakah ada cerita ke sana ya? Cuma ya memang ya kemarin harapannya kita buat studio mini yang sebenarnya untuk hanya kesenangan aja sih. Ya karena kemarin sempat berpikir kita membuat studio yang bisa untuk foto, misalnya foto makanan, food fotografi. Kemarin mau seperti itu. Cuma ya sampai sekarang karena belum ada waktu, akhirnya ya masih ditunda-tunda. Dok, kalau saya lihat perjalanan jenengan ini kan ya, mulai masuk kedokteran, kemudian kiprahnya sampai hari ini, istrinya juga dokter. Ini kayaknya seorang sosok yang layak jadi panutan lah ya. Nah, kira-kira dulu itu waktu nggak tahu remaja atau saat kuliah itu pernah nakal atau bandel nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya kalau waktu remaja sih saya kalau di keluarga saya enggak bukan nakal ya, tapi sebenarnya saya itu lebih nurut. Jadi sejak SMP, SMA itu, apalagi SMA saya di Sidoarjo. Untuk menyiapkan UMPTN saya harus setiap hari kelas 3 itu pulang pergi ke Surabaya. Bimbingan di Surabaya. Itu naik LAN biasa itu. Karena ya sudah jadi habis dari sekolah lari naik LAN. Ada beberapa satu event yang enggak nyaman yang saya ingat itu pada waktu pulang, karena pulangnya pada waktu maghrib itu sampai kerampok waktu di LAN itu. Kerampok? Iya. Gimana jadi kan saya berangkat ke Surabaya jam 1, selesai les bimbingan di Surabaya itu sekitar pas jam 5 sore. Pada waktu itu ya karena dari tempat les itu harus berpindah-pindah kan. Jadi naik LAN dulu, terus naik mobil yang lain. Jadi pada waktu di mobil yang lain itu kemudian ya kejadiannya memang ada kelompok tertentu, kemudian ya itu saya dirampok. Jadi jaketnya kakak waktu itu juga saya biasanya pakai jaket. Jaketnya diambil gitu sih. Ya. Apa aja yang lain yang diminta waktu itu? Ya karena waktu itu kan saya cuma ya les, jaket, tas waktu itu juga, ini sepatu yang biasa kan, enggak pernah pakai sepatu macam-macam. Ya alhamdulillah kondisinya sehat. Ya waktu itu ada bekas pisau di leher gitu. Sampai sekarang? Enggak, sudah hilang. Itu waktu SMA kelas 3 kan sudah. Nah, memang benar-benar tokoh panutan lah ya. Anak yang nurut, walaupun tadi ngaku nggak pinter lah ya, tapi rajin. Ya. Akhirnya bisa jadi dokter spesialis, dan istrinya juga dokter. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dokter. Muda, kaya, berpendidikan. What next, dokter? Bermanfaat. Jadi harapannya bisa bermanfaat untuk semua lah. Masih banyak PR-nya sih sebenarnya. Saat ini kan memang bermanfaat untuk pasien, untuk keluarga. Tapi untuk yang lain-lainnya mungkin harapannya nantinya ya memang salah satunya mungkin saya bekerja sebagai dokter ini akan ada waktunya di mana kemampuan saya atau kompetensi saya sudah menurun, tidak bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Dengan itu apa yang saya bisa titipkan nantinya biar bisa berjalan, yang nantinya itu bisa sangat bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya nih, saya nantinya berharap bisa mendirikan suatu klinik ataupun suatu wadah di mana pasien-pasien jantung itu akan lebih mudah untuk periksa, mereka akan lebih mudah untuk mereka istilahnya tidak punya hambatan untuk memeriksakan diri, betul, pengobatannya juga mereka juga lebih mudah. Harapannya seperti itu sih. Kalau untuk keluarga mungkin? Kalau untuk keluarga harapannya ya memang nantinya terutama si kecil, kemudian istri, anak-anak itu harapannya ya nanti bisa berkembang, kita tuntun berkembang lah, lebih banyak waktu untuk keluarga supaya mereka nanti di jalur sukses yang sebenarnya dengan jerih payah mereka sendiri. Jadi harapannya tuntunan kita sebatas menuntun mereka ke jalur yang sebenarnya mereka harusnya bisa, tanpa harus mereka nantinya takutnya berharap orang tuanya bisa bantu dan lain-lain. Enggak, harapannya mereka bisa sendiri gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter, cerita-ceritanya sungguh luar biasa dan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Dan sahabat Sakinah,
kita harus undur diri dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan sejumlah narasumber yang akan berbagi cerita pada kita semuanya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.